Berhati-hatilah di dalam pelayanan karena seringkali iblis memakai orang-orang yang kita layani untuk membuat kita gagal fokus dan akhirnya jatuh. Iblis akan memakai orang-orang Kristen yang membuat kita jatuh dan kejatuhannya tidak kita sadari. Karena kejatuhannya tidak sampai jatuh di dalam perzinahan, meninggalkan pelayanan, atau murtad. Tetapi kejatuhannya adalah membuat kita tanpa sadar kita telah gagal fokus dan salah prioritas. Itu sebabnya di dalam pelayanan kita harus peka terhadap siapa-siapa orang-orang yang kita layani. Kita memang harus memenangkan banyak jiwa dan membawa mereka kepada Kristus. Tetapi ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menyedot seluruh perhatian saudara sehingga saudara hanya fokus kepada dia. Ciri-ciri orang tersebut adalah sudah lama dilayani tetapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat, dan memang tidak mau bertumbuh. Orang-orang seperti ini hanya butuh diperhatikan sehingga dia akan menyedot tenaga saudara, perhatian saudara, semuanya hanya tercurah kepada dia. Karena iblis pun bisa memakai orang-orang Kristen yang tidak mau dewasa, tidak mau berubah untuk membuat saudara kehilangan fokus yang benar. Yang seharusnya saudara menghasilkan banyak pemimpin, akhirnya waktu saudara hanya habis untuk memperhatikan orang-orang yang memang tidak mau berubah, yang hanya haus untuk diperhatikan. Saudara boleh melayani mereka, tetapi jangan menjadi prioritas dalam pelayanan saudara. Kita dipanggil untuk memuridkan mereka, yaitu setelah memenangkan jiwa, saudara mendidik dan melatih mereka supaya bisa berdiri atas imannya sendiri, supaya mereka mulai bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada saudara. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang Tuhan perintahkan di sini adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kita tidak diutus untuk menjadi penjaga bagi mereka, menjadi guardian angel buat mereka, yang selalu melindungi mereka, menjaga mereka 24 jam, supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak terluka, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tidak, kita dipanggil untuk memenangkan jiwa dan memuridkan mereka, mengajar mereka, supaya mereka menjadi pelaku firman. Karena kita dipanggil untuk menghasilkan murid. Dan murid-murid itu akan menghasilkan murid-murid yang lain. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi perhatian, waktu, dan tenaga Yesus habiskan hanya untuk 12 muridnya, yaitu mereka yang memang mau untuk dimuridkan, untuk dilatih, untuk diajar bagaimana mengalami kehidupan yang diubahkan. Karena ada orang-orang yang memang tidak mau berubah, tetapi hanya ingin diperhatikan. Kalau saudara hanya sibuk melayani orang-orang yang hanya ingin mendapatkan perhatian, saudara telah menghabiskan tenaga di tempat yang salah. Matius 18 ayat 12 berkata, "Bagaimana menurutmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, tetapi satu di antara mereka tersesat? Tidakkah orang itu meninggalkan 99 ekor di gunung dan pergi untuk mencari satu yang tersesat itu?" Garis bawahi di sini, dia tersesat, bukan sengaja menyesatkan diri. Domba yang tersesat dicari. Hal ini mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang hanya haus perhatian, tapi tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau dididik, dan tidak pernah mau untuk bertobat. Bukan berarti tidak boleh memperhatikan, tetapi jangan habiskan waktumu hanya untuk memperhatikan mereka.
Cukup saudara mendoakan orang-orang ini kepada Tuhan, karena orang-orang yang seperti ini adalah bagian Tuhan. Fokuskan perhatian dan pelayanan saudara kepada orang-orang yang memang mau dididik, mau dimuridkan, mau dilatih, mau berubah, dan mau untuk dibawa mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga pelayanan saudara menjadi berlipat ganda, karena saudara memuridkan orang yang nantinya siap memuridkan orang lain. Dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus, dia tidak fokus kepada 5.000 orang yang hanya ingin mendapatkan makan. Tetapi dia memfokuskan perhatian dan tenaganya untuk 12 orang yang memang mau untuk dimuridkan. Sehingga Yesus masih punya waktu dan tenaga untuk berdoa kepada Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati.